Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah. Asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Selamat siang anak-anak. Hmm. Sekarang kita mempelajari pelajaran bab 2 yang materinya adalah makna so'abul iman. Makna so'abul iman. Tujuan pembelajarannya adalah memahami makna so'abul iman, dalilnya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna so'abul iman dari pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan makna so'abul iman, dalil so'abul iman, macam-macam so'abul iman, dan manfaat so'abul iman. Ada beberapa dalil yang menguatkan atau yang menjelaskan tentang so'abul iman. Di antaranya Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حصيصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Itulah salah satu bunyi ayat yang menjelaskan tentang so'abul iman. Setelah kita membacakan ayat tadi dan kita membacakan terjemahannya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupi malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptanya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dan di sini kita dapat melihat dari terjemahan ayat Al-A'raf ayat 54. Di sini semua ciptaan Allah itu, makhluk-makhluk Allah itu, matahari, bulan, bintang, mereka itu masing-masing mereka itu patuh dan tunduk kepada Allah. Maka dari situlah kita melihat bahwa ciptaan makhluk-makhluk ciptaan Allah semuanya tunduk dan patuh kepada perintahnya, kecuali ada sebagian kecil manusia
dan iblis atau syaitan. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Materi kita yang tadi adalah apa judulnya? Judulnya adalah Syu'abul Iman. Sebelum kita masuk pada materi Syu'abul Iman, maka sebaiknya kita melihat dulu apa itu definisi iman. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki sifat fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut iman. Dan ada yang lain lagi. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, yu'minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya, ataupun definisi iman menurut bahasa berarti percaya, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Dan ada lagi pendapat Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um. Di situ beliau menerjemahkan, sesungguhnya yang disebut dengan iman itu adalah suatu ucapan dan ataupun perbuatan dan suatu niat. Jadi iman itu dibungkus jadi satu yang bermula dari niat, ucapan, dan perbuatan. Di samping itu, iman juga, sebagian ulama juga ada yang berpendapat atau membuat makna. Keimanan, pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman termasuk dan gugurnya tidak mempercayai termasuk maka gugurnya keimanan, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman yang antara lain adalah meyakini atau iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini adanya datang hari kiamat. Dan yang keenam, mempercayai qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilar-pilar tersebut. Makanya kalau kita kenal dengan iman, inilah yang wajib dulu. Iman yaitu rukun iman. Setelah itu baru kita lanjutkan yang lain. Misalnya kita yakin adakan kematian, ya, meyakini sebab mati itu akan datang dan lain-lain lagi. Kalau kita lihat dari peta konsep, Syu'abul Iman ini dibagi dua. Yang pertama pengertian, yang kedua macam-macam menurut para ulama hadis. Pengertian terbagi lagi, ada cabang-cabang iman. Dan di macam-macam para ulama hadis juga terbagi dua. Imam Baihaqi, Syu'abul Iman, dalam bukunya 77 macam Syu'abul Iman, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
Fathul Bari fil Syarh al-Bukhari. Di sini ada terpecah menjadi 69. Jadi menurut Imam Baihaqi ada 77 macam cabang iman, dan menurut Hajar al-Asqalani itu ada 69 macam. Nah, di sini kita lihat Syu'abul Iman menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada 69 macam dan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, di sini disebutkan cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan amal anggota badan. Dan yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Inilah tiga cabangnya. Dan di antara tiga ini juga dibagi lagi. Yang berkaitan dengan amal hati apa, dan yang berkaitan dengan anggota badan apa, dan amal dengan lisan itu juga ada. Sehingga jumlahnya 69. Itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ini dia. 24 cabang yang meliputi keyakinan dengan niat. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada qadar dan qadar Allah. Yang selanjutnya, beriman kepada hari kiamat. Yang ketujuh, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, raja. Raja adalah berharap kepada Allah semata. Selanjutnya, bersyukur. Selanjutnya, memenuhi janji. Yang ke-16, bersabar. Yang ke-17, ridha terhadap ketentuan Allah. Yang ke-18, bertakwa. Yang ke-19, bersikap ramah atau sayang. Yang ke-20, tawadu. Di sini disebut tawadu adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Selanjutnya, meninggalkan sombong atau ujub. 22, meninggalkan hasad. 23, meninggalkan dendam. Dan selanjutnya yang terakhir, meninggalkan marah. Di sini kita melihat lagi bahwa yang berkaitan dengan amal lisan itu dibagi 7. Yang pertama, doa. Doa itu termasuk amal lisan. Berzikir. Menjauhkan perkataan sia-sia atau laghaun. Menghafal kalimat-kalimat tauhid. Membaca Al-Quran. Mempelajari ilmu. Dan mengajarkan ilmu. Itu adalah cabang iman dengan amal lisan. Dan di sini ada kita melihat menjauhi perkataan sia-sia. Di sini kita lihat di kehidupan sehari-hari, menjauh ini banyak sekali. Kadang-kadang yang tidak perlu dibicarakan. Kadang-kadang yang nggak sanggup difikir atau tidak sanggup dijangkau oleh akal, dibicarakan. Sehingga terjadilah perpecahan. Dan kita lihat juga acara-acara di TV, media massa, itu banyak perkataan yang menyesatkan atau menghadu domba. Salah satunya bisa kita lihat itu yang disukai oleh anak muda, yaitu misalnya acara
TV itu cukup disukai oleh anak-anak. Yang disebutlah apa namanya tuh? Uya Kuya. Dia menghipnotis orang tanpa sadar dan bicara, membuka aib orang atau membuka aib sendiri. Cek and recheck. Orang dibuat ribut. Mereka suka dan publikasi sehingga tahu seluruh mancanegara atau seluruh Nusantara. Ini kan perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Kenapa dibuat jadi tontonan? Sebab sekarang yang ditonton itu tidak tidak bisa jadi atau tidak bisa dibuat jadi tuntunan. Makanya kita sebagai anak generasi bangsa, kita menjauhi dari acara-acara tersebut. Nah, ini dia manfaat syu'abul iman. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang iman. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Selanjutnya, meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Selanjutnya, meyakini bahwa iman dapat bertambah dan juga iman dapat berkurang. Selanjutnya, meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, meyakini bahwa tauhid bagaikan pondasi pada bangunan hingga harus didahului. Nah, sekarang waktu kita pun sudah selesai, hampir selesai, maka alangkah baiknya kita menarik kesimpulan dari perjalanan kita hari ini. Kesimpulannya, iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Keyakinan seseorang dapat bertambah dan juga dapat berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Iman juga memiliki lebih dari 60 cabang yang harus dipahami dan dimengerti serta diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman ini dari kesimpulan kita dari tadi bahwa iman ini terdiri dari 60 ke atas cabang-cabangnya. Jadi cabang-cabang soal iman ini banyak ya. Ada yang mengatakan 69, ada yang mengatakan 77, ada mungkin ada yang mengatakan lebih. Kalau menurut pendengaran tadi, kalau menurut ceramah Abdul Somad yang kita jelaskan tadi, katanya itu angka 70 ke atas itu berarti banyak, bukan itu aja. Ya, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.